Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa IKOMA Indonesia Cultural of Madura? Jumpa kembali dengan saya Pipi Kurnia, tentunya di channel IKOMA. Assalamualaikum, selamat malam, dan apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, alhamdulillah. Nah, Pak, belum lama ini kan terdengar nih bahwa organisasi Islam di dunia, terbesar di dunia, yaitu NU, Nahdlatul Ulama, telah merayakan Hari Harlah atau hari lahirnya, dan disiarkan langsung oleh TV 9, yaitu milik NU sendiri, yang berlokasikan di Bangkalan, Madura. Para pejabat tinggi, para ulama-ulama besar pun juga ikut hadir. Di antaranya ada Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yaitu Gubernur Jawa Timur. Dan dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa di Bangkalan, Jawa Timur itu akan dibangun Indonesia Islamic Center Park. Ya, menurut Bapak sendiri tanggapannya seperti apa mengenai pidatonya Ibu Khofifah? Baik, pertama tentu saya mengucapkan syukur, alhamdulillah. Indonesia Islamic Science Park akan dibangun di Madura, kalau tidak salah itu di kaki jembatan Suramadu di area Bangkalan. Betul. Kenapa? Karena itu akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Madura. Kami sebagai warga Madura akan sangat bangga apabila Indonesia Islamic Science Park itu dibangun di sana. Tentu sekali lagi kami bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dengan dibangunnya IISP itu saya berharap atau kami berharap dapat memajukan perekonomian masyarakat Madura yang selama ini secara perekonomian masyarakat Madura itu masih relatif tertinggal atau kurang maju, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya IISP itu dapat memicu pertumbuhan perekonomian di Madura yang pada gilirannya nanti dapat mensejahterakan masyarakat Madura. Itu. Tentu perekonomian yang maju itu tanpa meninggalkan aspek budaya dan religiusitas masyarakat Madura itu sendiri. Itu yang terpenting. Karena bagi kami Madura itu di samping soal budaya juga yang paling kental adalah soal identitas keagamaannya, kereligiusitasannya. Betul. Seperti itu. Apapun yang dibangun di Madura, terutama sektor ekonomi, itu juga harus memperhatikan aspek budaya dan religiusitas itu. Berarti dengan adanya akan dibangunnya IISP itu dampaknya akan positif ya Pak untuk masyarakat sekitar Madura? Insya Allah positif, karena di situ kan akan lahir sentra-sentra yang mengikutinya. Misalnya industri-industri kecil yang selama ini kurang berdaya misalnya di Madura, dengan adanya IISP itu tentu saya yakin nanti akan lebih hidup mereka. Seperti itu. Dan apalagi kalau mendengar pidatonya Bu Khofifah gitu ya, bahwa nanti akan ada konferensi Islam internasional yang akan dilaksanakan di sana. Para emir itu diharapkan bisa betah menikmati Pulau Madura, dan akan dibangun hotel bukan hanya bintang 5 tapi bintang 7. Betul. Gitu, artinya hotel yang di atas sangat tinggi tingkatannya begitu, level kelasnya begitu, ya. Tentu itu akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Madura. Tentu ada trickle down efeknya dari situ. Sudah sejauh mana mensupport atau mendorong terwujudnya IISP? Pada prinsipnya kami itu sangat concern terhadap pemberdayaan masyarakat Madura. Ya. Itu. Bukan hanya IISP sesungguhnya, tetapi kami berharap di Madura itu nanti akan menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus yang mana kawasan itu dapat menggerakkan roda perekonomian dan memberdayakan masyarakat Madura. Tentu kami ingin bukan hanya sekedar IISP yang kami syukuri dan kami harapkan, tetapi ada KEK. Dan kemudian di samping KEK kami juga menginginkan infrastruktur di Madura itu, infrastruktur jalan terutama, itu dapat terbangun seiring dengan pembangunan IISP ataupun seiring dengan KEK, kawasan ekonomi khusus Madura itu. Seperti itu.
Nah, kira-kira kesiapannya nih dari para tokoh-tokoh Madura dengan dibangunnya IISP, Pak, seperti apa? Kesiapannya gitu. Iya, tentu kami mensupport penuh. Kami mensupport penuh terhadap itu, dan lahannya sudah tersedia di kaki jembatan Suramadu itu. Kalau tidak salah, kalau menurut roadmap yang dibuat oleh BPWS dulu, masih ada BPWS itu, di kaki jembatan Suramadu itu ada sekitar 600 hektar yang diperuntukkan untuk pembangunan seperti itu. Dan ISP itu kalau tidak salah nanti akan mengambil bagian dari lahan itu. Nah, lahannya sudah tersedia. Tentu karena lahannya sudah tersedia, kan sekarang tinggal bagaimana membangunnya. Betul. Seperti itu. Kami tidak mempunyai resistensi apapun terhadap itu. Tentu kami mendukung sepenuhnya itu terhadap pembangunan ISP itu, karena sekali lagi itu kami harapkan akan menjadi mercusuar bagi kebangkitan Madura, dan yang pada giliran yang nanti akan mendorong bangkitnya perekonomian di Madura. Nah, kira-kira perlu tidak, Pak, tokoh-tokoh Madura nih bersama-sama berkumpul, bermusyawarah untuk mengkomparasikan lebih kepada Ibu Khofifah supaya sesegera mungkin gitu dibangun IISP? Saya kira perlu. Saya kira perlu karena pertama, karena memang kita sangat welcome terhadap rencana bernilai IISP itu. Apalagi itu sudah ada perpresnya kalau tidak salah ya. Iya. Itu sudah ada perpresnya. Tentu ini akan untuk menguji sejauh mana bukti keseriusan pemerintah itu tidak perlu diragukan lagi, karena sudah ada perpresnya itu. Gitu ya. Yang kedua, masyarakat Madura atau tokoh-tokoh Madura itu kalau tidak salah pernah membicarakan ini juga, dan pernah juga menyinggung soal ini dengan gubernur seperti itu. Kalau tidak salah para tokoh yang berada di Surabaya itu seperti Pak Ahmad Zaini dan kawan-kawan itu sudah pernah membicarakan hal ini dengan Ibu Madura, dan mereka sangat welcome seperti itu. Berarti antusiasme dari masyarakat dan para tokoh Madura itu sangat mendukung sekali ya, Pak ya? Iya, tentu. Nah, harapan untuk pembangunan ini Indonesia Islamic Science Park ini seperti apa? Mungkin Bapak bisa kasih himbauan atau pesan supaya Ibu Khofifah ini segera mungkin gitu terwujud pembangunan tersebut. Ya, tentu kami ingin pemerintah segera merealisasikan pembangunan ini gitu, karena kalau semakin ditunda tentu akan semakin lama bergeraknya roda perekonomian di Madura. Apalagi sekali lagi yang sudah ada perpresnya, tinggal pemerintah mengatur anggarannya dan segera mulai dibangun seperti itu. Tentu pemerintah sudah mempunyai rancangan-rancangan ya, tahapan-tahapan kapan akan dimulai dan lain sebagainya seperti itu. Pesan dan harapan dari Bapak seperti apa, Pak, untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park? Pertama, saya ingin segera IISP ini terwujud. Apalagi sudah ada perpresnya. Jadi pemerintah tinggal mengalokasikan dananya untuk pembangunan ini dan segera menyusun tahapan-tahapannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini disampaikan oleh Bu Khofifah pada saat harlah NU yang dipusatkan di Bangkalan waktu itu, kami memohon kepada Nahdlatul Ulama supaya juga turut serta memberikan dorongan agar IISP ini juga bisa segera terwujud. Karena kan ya apapun masyarakat Madura itu adalah mayoritas Nahdlatul Ulama. Tentu hubungan emosional antara masyarakat Madura dengan NU ini tidak bisa dipisahkan, dan masyarakat Madura tentu sangat berharap apabila NU yang mendorong, insya Allah itu akan lebih cepat NU bisa mengkatalisasi pembangunan IISP ini. Tentu saya sangat juga berharap kepada masyarakat Madura agar bergembira menyambut IISP ini, turut berbangga. Karena ini mungkin adalah satu-satunya IISP pertama kali dan dibangun di Pulau Madura. Seperti itu. Dan ini akan menjadi kebanggaan bukan hanya orang Madura, tetapi juga menjadi kebanggaan umat Islam Indonesia. Dan bahkan mungkin umat Islam dunia bisa memberikan sambutan yang sangat positif atas dibangunnya IISP ini. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak ya. Itu semua berharap secepat mungkin dan sesegera mungkin dibangunnya Indonesia Islamic Science Park tersebut. Nah, itulah perbincangan saya dengan Bapak Imam. Terima kasih Pak atas waktunya dan sama-sama, buat
sahabat Iqomah nantikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.